saya Wiradi Kusuma akan menjelaskan tentang kebijakan daripada Kepresidenan B.J. Habibie pada saat perpisahan dengan Timur Leste. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu sejarahnya ya. Awal mulanya Timur Leste ini kedatangan orang-orang ras Australoid dan ras Melanesia. Nah, negara ini terdiri dari pulau-pulau bagian timur, Pulau Timor yaitu Atauro dan Jako. Nah, pada abad ke-16 datanglah bangsa Portugis ini dengan berdagang. Kemudian pada pertengahan abad 16 Timur-Timur ini dijajah oleh Portugis ini. Nah, kemudian datang nih dari orang-orang Belanda ke tanah Portugis di timur ini, sehingga terjadinya pertikaian. Kemudian mereka menciptakan perjanjian pada tahun 1859 yang memaksa Portugis untuk memberikan wilayah barat Kepulauan Timur ke Belanda. Nah, pada Perang Dunia Kedua, Kepulauan Timur ini dijajah oleh Kekaisaran Jepang yang mendudukinya selama era Perang Dunia Kedua. Tapi Portugis kembali mendapatkan otoritas atas kepulauan ini setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua. Nah, pada tahun 1974 terjadi nih revolusi di Portugis yang memantik akan terjadinya proses dekolonialisasi di Timur-Timur. Hal ini dikarenakan revolusi ini membuat Portugis meninggalkan Timur-Timur, sehingga menjadi kesempatan emas untuk Timur-Timur untuk merdeka. Tetapi hal ini pula memicu peperangan sipil antara warga Timur-Timur yang mendukung kedudukan Portugis di Timur-Timur dan Fretilin yang merupakan kepanjangan dari Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente, yang merupakan kelompok yang ingin memerdekakan Timur-Timur dari kependudukan bangsa Portugis, dan juga UDT, kepanjangan dari União Democracia Timorense, yaitu Partai Konservatif Politik di Timur-Timur yang pada awalnya memiliki aliansi dengan Fretilin, tetapi aliansi ini bubar karena UDT menuduh Fretilin kalau Fretilin itu tidak mengatur anggota-anggota mereka yang bertindak ekstrim. Dan kemudian perang saudara pun pecah yang berlangsung selama 3 bulan antara UDT dan Fretilin dengan dukungan dari pasukan lokal yang ada di sana. Dan juga ada penggulingan nih pemerintah Fretilin yang tengah populer dan singkat memicu pendudukan selama seperempat abad dengan kekerasan, di mana sekitar 100 sampai 180 ribu tentara dan warga sipil diperkirakan tewas pada saat penggulingan pemerintah itu, dan banyaknya kelaparan di sana. Upaya pembebasan itu dikenal dengan nama Operasi Seroja. Secara sistematis telah dilancarkan operasi pembentukan pendapat umum yang memutarbalikkan fakta dengan mengeksploitasi secara maksimum segala kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di lapangan. Nah, sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia sejak semula ingin menyelesaikan masalah Timur-Timur dengan cara-cara yang secara internasional dapat diterima dan diakui. Sejak tahun 1975 sampai 1982, masalah Timur-Timur dibicarakan dalam forum-forum PBB tanpa mengeluarkan hasil. Sejak tahun 1983, pembicaraan tentang Timur-Timur diarahkan untuk dibahas dalam forum tripartit antara pemerintah Indonesia, Portugal, dan Sekretaris Jenderal PBB. Nah, menimbang adanya permintaan mengenai tuntutan pemberian otonomi luas, akhirnya Presiden B.J. Habibie memutuskan memberikan permintaan tersebut dan mengabulkan pemberian otonomi luas tersebut. B.J. Habibie sendiri mengatakan bahwa pemberian otonomi luas itu adalah suatu untuk penyelesaian akhir yang adil menyeluruh dan dapat diterima secara internasional. Nah, jalan ini menurut si B.J. Habibie merupakan suatu cara yang paling baik dan paling mungkin terwujud, sekaligus merupakan suatu kompromi yang adil antara aspirasi tentang kemerdekaan dan integrasi yang penuh tentang berdirinya sebuah negara. Perkembangan akan kemerdekaan ini diawasi oleh Indonesia dan Australia, dan pada saat itu si Presiden Soeharto yang telah berhasil membasmi PKI mengawas kelompok Fretilin yang memiliki paham-paham yang berbau komunis, dan kemudian Perdana Menteri Tenaga Kerja Australia Gough Whitlam yang pada saat itu mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan Presiden Indonesia pada saat itu. Kemudian pada saat pertemuan di Wonosobo pada tahun 1974, di sana Gough Whitlam berkata kepada Soeharto bahwa Timur-Timur yang independen dengan pandangan Fretilin dapat menciptakan sebuah ancaman instabilitas terhadap wilayah ini dan bukan negara yang memungkinkan. Nah, pada tahun 1975,
Timur Timur ini mendeklarasikan bahwa mereka sudah independen dari Portugis. Tetapi 9 hari kemudian, Timur Timur ini diambil oleh alih negara tetangganya, yaitu Indonesia sendiri, dan kemudian dideklarasikan sebagai negara bagian Indonesia dan mengokupasi Timur Timur selama 2 dekade. Meskipun Indonesia telah memberikan banyak bantuan untuk pembangunan infrastruktur di Timur Timur, ketidakpuasan akan okupasi ini masih tersebar luas pada tahun 1975 dan 1999. Telah terjadi kematian yang berhubungan dengan konflik dengan kekaisaran sebesar 102.800 yang kebanyakan terjadi pada saat okupasi Indonesia di timur. Nah, jadi kita dapat melihat ya rumusan masalah di sini, yaitu yang pertama, ada faktor apa saja nih yang membuat Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia, dan yang kedua, apa saja nih kerugian dari Indonesia pasca referendumnya Timor Leste dan hubungan antar kedua negara tersebut pada saat ini. Terima kasih. Baik, saya Aldo Amran Limbong. Saya akan menjelaskan faktor apa saja yang membuat Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia. Perpisahan Timor Timur itu dipicu oleh 3 aktor yang berbeda, dari masyarakat Timor Timur itu sendiri, dan juga partai-partainya, pemerintahan Indonesia, dan juga pemerintahan Australia, yang dimana Indonesia dan Timor Timur itu terlibat secara langsung dan menerima bujukan dari Australia akan adanya ancaman terbentuknya sebuah negara komunis di Timor Timur yang nantinya diperkasai oleh Partai Fretilin yang berbau komunis, sehingga membuat Indonesia bertindak dan membuat Timor Timur sebagai provinsi baru. Habibie yang pada saat itu sedang dibebani dengan banyak tugas dan menerima kesan masyarakat bahwa ia tidak tegas pun menjadi celah untuk Sanana Gusmao, yaitu seorang politisi asal Timur Timur, untuk mengobrak-abrik nasionalisme masyarakat Timur Timur dan memujuk rakyat Timur Timur untuk merdeka atau keluar dari Indonesia. Tentu saja, Presiden B.J. Habibie berupaya secara keras untuk menghentikan perpisahan Timur Timur dari negara Indonesia, mulai dari penambahan anggaran khusus untuk Timur Timur dibanding negara lain, dan juga meningkatkan taraf pendidikan dengan menerima guru-guru profesional dan bahkan mengirim tenaga kerja yang lebih baik ke Timur Timur untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan juga sosial Timur Timur. Meskipun demikian, B.J. Habibie akhirnya memberikan Timur Timur dengan 2 pilihan alternatif. Yang pertama adalah memberikan daerah otonomi khusus Timur Timur di Indonesia, dan yang kedua adalah memisahkan diri dari Indonesia atau referendum. Tawaran ini diterima dengan baik oleh Portugis dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya di sini ingin menjelaskan pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini tanyakan apa kerugian yang Indonesia dapatkan pada saat Timor Leste tinggal dari wilayah Indonesia. Ya, tentu saja ini ada kerugiannya, tapi saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Yang pertama adalah anggaran. Indonesia telah memberikan bantuan finansial yang signifikan dan sumber daya manusia yang signifikan pula untuk Timor Leste, tapi disayangkannya Timor Leste keluar dari Indonesia. Yang kedua adalah dalam nama baik Indonesia sendiri. Indonesia dalam ranah dunia akan dipandang sebagai negara yang lemah karena Indonesia dikalahkan oleh negara, ditundukkan oleh negara yang lebih kecil dibanding Indonesia itu sendiri. Di sini juga bisa menyebabkan negara-negara luar dan bahkan wilayah Indonesia sendiri untuk berpendapat saya bisa keluar dari Indonesia dengan mudah. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam. Sumber daya alam terutama yang terdapat di Selat Timor sekarang telah dimiliki oleh Australia, tapi dengan harga yang sia-sia dikarenakan Timor Leste sendiri tidak mendapatkan hasil upah dari yang pengambilan sumber daya alam yang dilakukan oleh Australia itu sendiri. Ya udah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.